Sekarang banyak ngotak-ngatik Prabowo atau Ganjar, kan itu saudara. Nah, tapi yang jelas negara kita ini Indonesia, yang menentukan presiden adalah Tuhan. Berapa hari yang lalu saya ngomong sama anaknya Pak SBY, Ibas Edi Baskoro. Ibas, Mas Ibas, bahwa kampanye zaman dulu sama sekarang itu beda. Kampanye zaman dulu itu ada di lapangan-lapangan, dia bilang gitu. Kalau zaman sekarang itu ada di HP dan semua orang bisa jadi wartawan. Betul? Langsung podcast beredar kemana-mana, TikTok beredar kemana-mana, betul? Dulu ada namanya komunikasi publik, dan komunikasi personal. Sekarang kabur, tidak bisa bedain antara personal dan publik, betul? Karena semua orang bisa di media sosial, betul? Dulu segala sesuatu itu pakai, kalau dukun itu pakai ilmu telepati. Sekarang enggak pakai telepati, WA. Ya, dulu kan kontak batin telepati dulu. Sekarang enggak usah WA. Nah, tadi saya beritahu kemajuan zaman, Mas. Setan tidak tahu masa akan datang. Ingat itu. Tetapi bisa merekayasa supaya itu terjadi. Supaya orang tersebut terkena kutuk. Dan yang berhubungan dengan ramalan selalu ada namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Karena berhubungan dengan arwah. Sahabat khotbah populer, apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, saya sepakat bahwa memang Allah lah yang menentukan seorang pemimpin atau presiden di bangsa ini. Artinya dia akan campur tangan, dia akan terlibat sekalipun gak kasat mata. Bahkan ada orang tidak menyadari bahwa Allah bekerja dalam setiap pemilu, khususnya 2024 ini. Jadi harus kita pahami rahasia Allah ini. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 13 ayat 1. Yang intinya mengatakan bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah dan juga berasal dari Allah. Jadi sehebat apapun kita merancang proses pemilu, berusaha untuk memenangkan calon kita masing-masing, toh juga tentunya Allah yang menentukan kemenangan buat pemimpin yang dia mau. Siapapun dia bisa pakai, siapapun dia bisa menangkan. Dan kita harus memahami dan mengenali ciri-ciri pemimpin yang Tuhan akan pilih untuk bangsa Indonesia. Jadi sekalipun proses pemilu berlangsung, ya ikuti saja alurnya. Apa tugas kita ya kerjakan. Jangan sampai bermusuhan berlarut-larut, sampai saling menyakiti, bahkan ada juga sentuhan fisik, itu nggak boleh. Itu pernah terjadi. Karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam proses pemilihan. Kita harus mencerminkan iman kita masing-masing dalam proses pemilihan. Jangan sampai ada saling merugikan satu dengan yang lain. Ada orang yang mengatakan bahwa khotbah populer, kenapa bahas politik? Nah, video saya sebelumnya sebenarnya itu tidak bermaksud untuk berpolitik dan lain sebagainya. Hanya saja saya melihat satu tokoh, Gibran Raka Buming Raka, itu dicibir. Ya, kasihan sekali anak muda ini punya potensi, ingin mengabdi kepada negara, tapi dicibir terus, dikata-katain negatif, direndahkan, katanya anak muda nggak bisa apa-apa, baru jadi wali kota aja mau pimpin Indonesia.
tidak punya wawasan, pelongo-pelongo. Itu yang terjadi. Kalau pimpin Indonesia kayaknya nggak layak. Makanya saya tanggapi hal itu, bahwa Gibran itu punya potensi. Melalui debat cawapres beberapa hari lalu, itu menjawab nyinyiran orang banyak yang nggak suka sama Gibran. Itu bahwa Gibran Raka Buming Raka itu punya potensi. Dia itu punya wawasan, dia berpendidikan tinggi, dia punya etika, punya sopan santun, pengusaha. Banyak usahanya, anak presiden loh. Itu yang saya tekankan, bahwa anak presiden itu layak jadi teladan. Ini unik, menarik. Makanya saya angkat, bukan bermaksud ingin mengatakan pilihlah Prabowo, Gibran, bukan. Saya hanya nggak tahan mendengar anak muda yang punya ketulusan ini dijatuhkan. Yang padahal kalau yang menjatuhkan itu disuruh menjadi calon pun pasti belum tentu bisa. Jadi hargai dong kemampuan orang, jangan cepat-cepat menilai, nanti malu sendiri. Hasil debat beberapa hari lalu itu membungkam banyak orang. Ya, menjawab rasa penasaran banyak orang bahwa Gibran itu bukan saja karena anak presiden, tetapi dia adalah anak muda yang punya potensi dan layak menjadi contoh bagi banyak orang. Saya pikir kalau bahas-bahas kayak gitu nggak masalah lah. Toh juga ada Tuhan Yesus yang kita sampaikan di dalamnya. Ya, jadi masa kita sebagai warga Indonesia beragama Kristen melayani Tuhan nggak boleh bahas seperti itu. Masalah itu karena nantinya kita juga akan dipimpin oleh mereka-mereka, ya, salah satu dari 3 calon tersebut mau dipimpin tapi nggak boleh bahas. Nah, mungkin yang perlu kita tegaskan adalah hamba Tuhan atau pendeta punya pengembalaan jemaat, lalu tiba-tiba masuk politik mau jadi pemimpin. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Itu namanya lari dari panggilan. Seperti itu. Ya, kalau panggilan sudah jadi gembala ya sudah jalankan gitu. Tapi kalau bahas hal-hal seperti itu secara praktis saya pikir tidak masalah lah. Ya, kita juga harus terlibat di dalamnya supaya politik ini semakin lurus begitu. Saya kan hanya bahas sedikit saja mengenai Gibran yang sebenarnya punya potensi dan layak untuk dipilih. Mengapa kita harus terlibat juga sebagai orang Kristen, ya, dalam pemilihan atau proses pemilu sekalipun? Mengapa kita harus ikut dalam proses pemilu? Ini menyangkut tentang masa depan kita di republik ini. Nanti dapat pemimpin yang tidak pro kepada kekristenan, yang selalu menjatuhkan kekristenan, kita juga yang menjerit, kita juga yang teriak. Makanya sebelum itu terjadi, kita ambil peran untuk proses pemilu. Sebagai warga negara yang baik, kita jangan copot dong warga negara yang baik. Yang terpenting dalam proses pemilu, kita menyampaikan suara kita, tidak boleh 1, ujaran kebencian, 2, pencemaran nama baik, 3, penistaan agama. Itu yang nggak boleh. Kalau itu terjadi, ya masalah besar. Jadi kembali saya tegaskan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita saling menyakiti, saling menghukum, saling menjauhi, saling membatasi. Kita sebangsa dan setanah air, kita harus bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Siapapun yang sahabat pilih, mau pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, pasangan nomor 3, ya silahkan. Tapi saya berharap setiap orang percaya harus memilih pasangan yang menang. Tuh. Kenapa? Karena Tuhan tetapkan dan Tuhan tentukan, Tuhan pilih seorang pemimpin. Siapapun nanti dari antara ketiga ini, itulah yang Tuhan tetapkan kalau dia menang. Dan orang percaya harus mengikuti calon tersebut.
atau dia ikut memilih calon yang menang tersebut. Dan jangan sampai kita salah memilih. Pilihlah pasangan berdasarkan hati nurani dan gerakan Tuhan di dalam hatimu. Melalui proses pemilu ini kita berharap Indonesia semakin maju, semakin jaya, Indonesia emas, Indonesia yang akan menjadi negara raksasa, negara yang menjadi sponsorship untuk pelayanan, negara yang menjadi sponsorship untuk membantu orang, negara yang menjadi sponsorship untuk menolong negara-negara lain. Artinya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.